Halo, saya Dimas. Kali ini kita akan membahas tentang kesaksian wartawan senior kualitas. Umat Islam meningkat tapi kuantitasnya menurun karena pemurtadan. Berikut ini pembahasannya tentang kesaksian wartawan senior kualitas umat Islam meningkat tapi kuantitasnya menurun karena pemurtadan. PWMU. CEO wartawan senior Anwar Budiono memberikan catatan menarik tentang kondisi umat Islam Indonesia saat memasuki tahun ke-40 di abad 15 Hijriah. Bapak Ibu yang seumur dengan saya masih ingat tahun 70-an itu ada gerakan di kalangan umat Islam. Namanya Gerakan Kebangkitan Islam. Sekarang ini luar biasa. Dalam waktu 40 tahun terjadi kemajuan kualitas umat Islam. Ungkapnya pada jamaah pengajian Ahad pagi Masjid At-Taqwa, Wisma Sidojangkung Indah Menganti, Gresik. Menurut sapaan akrabnya ada 3 indikator meningkatnya kualitas umat Islam. Pertama, semaraknya jilbab. Menurutnya sekarang ini jilbab sudah menjadi pakaian sehari-hari. Berbeda dengan awal-awal abad kebangkitan Islam itu digaungkan. Tahun 70-an itu ibu saya pun masih pakai kerudung biasa. Kudung Jawa itu pakai kebaya itu. Kainnya rada-rada tipis, ujarnya mengenang. Semaraknya jilbab itu karena Allah yang menggerakkan jiwa para wanita. Pasti rekayasanya Allah melalui seorang artis namanya Ida Royani. Bapak Ibu yang seumur saya pasti masih ingat artis Ida Royani yang pakai baju panjang menutup aurat. Jilbab besar itu dibully, dianggap aliran sesat. Ungkapnya, anak-anak sekolah zaman itu, ujarnya, dilarang berhijab. Zaman Menteri Pendidikan Daud Yusuf, bahkan foto ijazah pun gak boleh pakai, ujarnya. Bagi mantan wartawan Kompas ini, fenomena jilbab benar-benar luar biasa. Dari wanita-wanita berhijab ini akan melahirkan anak-anak yang soleh dan salihah. Saya yakin. Karena apa? Hijab yang dipakai adalah hijab kesadaran ingin menjalankan syariat Islam. Terangnya. Indikator kedua adalah kesadaran akan kualitas pendidikan. Zaman dulu sekolah yang baik itu kalau gak negeri 1, ya sekolah Kristen. Makanya banyak orang Islam yang kaya menyekolahkan anaknya di sekolah Kristen. Tetapi sekarang tidak lagi jelas meningkatkan kesadaran tentang pendidikan itu kemudian diikuti dengan kesadaran lainnya. Coba anak-anak sekarang begitu bangganya. Di mana-mana ada tahfidz, ada murajaah. Zaman kita gak ada itu, kata yang mengaku zaman SD hobinya golek mencari jangkrik. Coba sekarang anak-anak kita kelas 4 SD sudah hafal juz amma. Tamat SD, tamat madrasah sudah hafal Al-Baqarah. Papa pertama hafal. Lama-lama mereka akan mempelajari saripatinya, kata mengatakan penguasaan kitab suci itu sangat penting sebab matinya suatu agama karena pemeluknya sudah tidak paham kitabnya. Kenapa Hindu mati di Indonesia? Karena pemeluknya tidak paham dengan kitabnya. Kitab hanya dimonopoli oleh para pemukanya, ujarnya. Indikator ketiga adalah meluasnya kesadaran ekonomi umat. Alhamdulillah, ini luar biasa. Ini yang betul-betul selama ini terlena bobokan Bapak Ibu. Kita terlena dengan ekonomi, ujarnya. Salah satu kesadaran dalam hal ekonomi ini contohnya gerakan beli di warung tetangga. Lebih baik di warung tetangga sesama muslim, yang hasilnya untuk membesarkan muslim, ujarnya sambil membandingkan dengan jaringan minimarket milik konglomerat non-muslim yang tersebar luas. Belilah di warung tetangga, belilah di toko basmalah yang diasuh yang dikelola oleh Pondok Pesantren Sidogiri, atau di Surya Mart punyanya Muhammadiyah. Pesannya kesadaran ekonomi umat itu, menurut ditujukan juga oleh berbagai bisnis syariah, seperti dalam perbankan atau pariwisata. Kuantitas yang menurun. Mengakui, meskipun kualitasnya meningkat, tetapi dari segi kuantitas umat Islam menurun prosentasenya. Kalau kuantitas, kalau jumlah, kita ini justru turun. Sekitar tahun 70 jumlah umat Islam Indonesia ini masih 92% lebih kurang. Sekarang turun menjadi 87%. Jadi ada paradoks, kualitas naik, kuantitas turun, ungkapnya. Menurut salah satu penyebab turunnya prosentase adalah gerakan kristenisasi. Kenapa kuantitas turun? Karena adanya kristenisasi. Ini fakta. Cuma kadang-kadang ada saudara-saudara kita muslim yang tahu ada program kristenisasi dibully. Dibilang bohonglah, ujarnya. Mantan pemimpin redaksi Surya itu menegaskan, yang membuli bahwa tidak ada kristenisasi itu pasti tidak pernah membaca konsep Joshua Project. Itu konsep dunia Kristen akan mengkristenkan dunia. Setiap negara, setiap daerah ada. Di Indonesia namanya Indonesian Joshua Project, ujarnya sambil menunjukkan pemimpin dan jaringan bisnisnya. Jadi itu fakta. Jangan dibilang mengada-ada. Di lapangan nyata.
Anu bercerita pada Agustus 2018 dia berkunjung ke Madura. Di sana ketemu para ulama di pondok pesantren Al-Ihsan Sampang. Para kiai mengadu, Pak, di Madura sangat banyak kristenisasi. Cukup masif. Anak-anak dibagi buku, dibagi tas. Ternyata apa? Disisipi di situ tentang ajaran Kristen. Ucapnya menirukan aduan kiai. Modus pemurtadan tidak berhenti di situ. Belum lama ini saya mendapat aduan dari seorang ibu di pengajian Pondok Chandra Sidoarjo, yang mereka membantu pembangunan masjid di sekitar Blitar Selatan. 5 km sebelum tempat itu jalan ditutup katanya untuk keramaian, ungkapnya. Bayangkan, lanjut Anu, kalau akhirnya mobil gak bisa bergerak ke sana. Bayangkan kalau ibu-ibu disuruh jalan 5 km di Blitar Selatan yang naik. Tapi apa modus di Blitar Selatan? Itu pemilihan kepala desa. Itu kelompok Kristen. Itu yang membiayai calon-calon yang akan jadi entah itu muslim atau tidak dibiayai, ungkapnya. Anu mengingatkan, upaya kristenisasi seperti itu sudah diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 120. Bahwa orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela sampai umat Islam masuk ke dalam agama mereka. Nah, itu tadi pembahasan tentang kesaksian wartawan senior. Kualitas umat Islam meningkat tapi kuantitasnya menurun karena pemurtadan. Apa pendapatmu? Dan jangan lupa tinggalkan pesanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam toleransi.